Kemudian untuk hadir di dalam hal ini, apakah memang ini komunis bangkit sekarang ini untuk eksis kembali? Fenomenanya sudah terjadi ya, pertama-tama ya sejak 3 tahun yang lalu sampai 2013 kita sudah ingatkan, karena banyak mereka mengeluarkan tulisan, mereka kunjungan, yang puncaknya lah pada 2015, buktinya dengan Ibu ya apa Nur Sabani Kaca Sungkana yang tadi juga menyatakan ya kok hantu PK itu bangkit-bangkitkan. Bukannya hantu PK dibangkit-bangkit, memang bangkit, saya lihat kok. Ya, satu fakta yang terakhir ini, Al-Quran dirobek di mana, di pesantren di daerah Garut, di Ambon, dipijak-pijak. Itu cirinya mereka seperti Kanigoro 65, PI itu sedang ngaji di masjid, ya masjidnya dipijak, Qurannya dibakar, dan pesantren-pesantren yang 65 juga diserang, 48 juga sama. Itu kasusnya kita melihat. Jadi bukan hantu yang hantunya dibangkit-bangkit, betul-betul hantunya datang. Nah, itu persoalannya. Bu Nur Sabani itu kemudian itu tidak konsep mengenai masalah ya memberangus buku-buku ya toh, karena ada undang-undangnya. Kalau mungkin memberangus, tapi kalau undang-undangnya belum dicabut, ya pakailah pendekatan hukum. Jangan pula hukumnya nggak benar. Pandangan Ibu Nur Sabani, pandangan dari apa kontras siapa tadi itu ya, kemudian juga ahli hukum juga kelihatan juga nggak setuju bahwa undang-undang ini nggak pas suasana sekarang. Itu suasana dulu, tapi undang itu berlaku sampai sekarang. Jadi kalau kepolisian sama TNI itu melakukan gerakan bukan karena fobia, tapi TNI takut nanti dikatakan bahwa TNI nanti kalau membiarkan termasuk kena hukum juga. Karena ada bangkit ini ya, disampaikan, serahkan ke polisi yang memproses apakah benar atau tidak ya. Jadi hal ini Ibu Nur Sabani karena juga membela dengan apa, pergi ke Belanda membela PKI, membela orang-orang yang tertindas ya, udah kelihatan ya. Penindasan politik katanya, kalau hukum dijalankan katanya penindasan politik, penindasan hukum. Kita menjalankan hukum kata penindasan hukum. Gimana Nur Sabani pandangannya kayak begini? Jadi kalau kita menjalankan hukum, penindasan hukum. Jadi kalau dia bangkit lagi, bukan hantunya bangkit, tapi kenyataan. Ini fakta hari ini loh. Buku historika, majalah historika, di situ ada Jeffrey Giovanni, di situ ada Asfi Warman Adam, anak-anak muda semua nih, dokter semua tuh, historika setiap 2 bulan tuh terbitnya. Itu menjelaskan bagaimana gagahnya PKI berjuang untuk kemerdekaan. Kapan dia berjuang untuk kemerdekaan PKI? Nggak ikut membuat undang-undang dasar ini. Merebut kekuasaan memang sudah benar. Jadi kalau kata Pak Profesor Salim Said, aduh alangkah naifnya, orang sudah pergi pula itu, orangnya sudah membela-bela PKI malah dia pergi you. Jadi nggak ada lagi hantu PKI ini katanya, karena sudah jadi komunis di Vietnam, komunis di Cina, ya, komunis di Soviet sudah tumbang. Ideologinya politik sebagai diktator sentralistis. Politik tetap berlaku di Cina, di Vietnam tetap berlaku. Bahwa diktator sentralistis, tidak ada partai yang lain boleh hidup kalau mereka komunis hidup. Cuma karena nggak bisa ekonomi yang pakai ekonomi BUMN, terpaksa dia pakai ekonomi kapitalistik. Sukses, tapi dia sentralistik dan diktator proletar sentralistik, dan tidak ada partai lain yang boleh hidup. Nah ini sekarang sudah kenyataan, bangkit lagi mereka ini, anak-anak yang para pendukung, para simpatisan yang tidak mengerti, atau orang mengerti tapi keblinger, kata Bung Karno. Ini fakta kok. Putri Bung Karno mengatakan PKI itu terlibat. Kalau kata profesor tadi tidak terlibat karena push, apanya push? 48 Front Demokrasi Rakyat rapat pada bulan Juli tahun 1948 dikirim Pak Harto. Pak Harto itu perintah dari Panglima Sudirman untuk ikut rapat, bukan dia bawa orang komunis, ditangkap oleh Pak Umar Kusuma, tapi dilepaskan karena ada surat perintah. Terus sekarang dituduh keluar di Tempo
bahwa Bung Karno itulah merancang sama Untung untuk kudeta terhadap Bung Karno. Pak Harto ini kesayangan Bung Karno. Desember 1946 Bung Karno mau dikudeta sama Jenderal Darsono di Jogja. Beliau yang lapor kepada Bung Karno bahwa Bung Karno akan dikudeta. Darsono ditangkap karena laporan Bung Karno, Pak Harto. Kemudian tahun 65 Pak Harto lagi karena Bung Karno mau diseret-seret ke pengadilan dinyatakan salah oleh massa. Pak Harto lagi yang membela, tidak ada mikul dur mendung jero, bukan jero mendung jero. Kita hormati Bung Karno. Lagi-lagi Pak Harto menyelamatkan. Kok ada tuduhan di majalah Tempo yang baru-baru ini? Semua dirancang Pak Harto untuk kudeta oleh Pak Harto terhadap Bung Karno. Bung Karno itu ketika Pak Harto ketika jadi Pangdam tahun 62 dicopot oleh Nasution, dijadikan pamen di Mabes TNI AD, yang menyelamatkan Bung Karno karena ini anak kesayangan Bung Karno, Pak Harto ini.